kasih dalam Kristus. Hari Minggu dalam Oktav Natal Krista keluar dari Kudus. Kemudian di ujung keluarga Kudus ini dinamakan ya, anggota Yesus, Maria, dan juga Yosef. Terus kita bertanya dalam kehidupan sehari-hari, apakah keluarga saya ini juga keluarga Kudus? Apakah keluarga kita masing-masing juga adalah keluarga Kudus? Keluarga Katolik, contohnya keluarga Katolik ialah keluarga Kudus, semuanya. Karena didasari oleh kasih Allah kepada manusia yang menjadi lambang kasih suami kepada istri, yang disebut keluarga kudus. Lalu kemudian dimeteraikan, ditemukan oleh perkawinan, yang juga hukum-hukumnya, sehingga sekalian juga menjadi keluarga kudus, sama seperti keluarga kudus di Nazaret. Tadi sudah kita katakan bahwa hubungan Kristus dengan manusia, Kristus dengan gereja, ini juga yang menjadi dasar sebuah keluarga disebut kudus. Paulus kedua mengatakan bahwa keluarga sebagai keluarga kudus, ya, keluarga kita masing-masing sebagai sebuah gereja rumah tangga. Gereja rumah tangga artinya komunitas gereja yang paling kecil berasal dari dalam keluarga. Keluarga menjadi dasar, menjadi sel terkecil di mana orang-orang belajar tentang Tuhan, belajar tentang kehidupan, belajar tentang masyarakat. Semua orang diajak untuk datang bertemu dengan Tuhan. Makanya tidak heran dalam bacaan pertama, Hana dan Elkana sering bertemu dengan Tuhan ketika mereka punya kesulitan, tantangan, bahkan ketika mereka punya anak. Setelah berjanji dengan Tuhan, anaknya ini masih kecil, setelah disapi serai susu sudah langsung diantar kepada Tuhan. Begitu juga dengan ada pemanik di kaki Niko kebiasaan di luar. Biasa setiap tahun pergi ke Yerusalem ke Bait Allah untuk berdoa. Dalam kebudayaan masyarakat Yahudi juga demikian. Orang tua mengajak keluarga dan juga anak, apalagi anak yang berusia 1-12 tahun, itu diajak, sering-sering diajak untuk pergi berdoa di Bait Allah. Karena umur 1-12 tahun itu anak-anak berada dalam asuhan atau pengawasan orang tua. Tapi di atas 12 tahun, 13 tahun misalnya, dari Yesus menjalankan 13 tahun, itu anak-anak selain itu di bawah asuhan orang tua. Menurut masyarakat Yahudi, biasa mereka pada masa itu, kita sudah berumur 13 tahun ke atas, tambah satu, hidup di bawah asuhan hukum Taurat. Makanya sejak dari dini sudah diajarkan untuk kenal dengan agama mereka. Kemudian Yesus tadi duduk di Bait Allah, bersoal jawab, belajar di situ. Karena ketika orang sudah berumur 13 tahun, dia wajib juga hidup di bawah asuhan hukum Taurat. Dan ini kemudian menjadi sebuah pelajaran bagi kita sekalian bahwa dalam keluarga kita masing-masing, dalam keluarga kudus kita, mari kita membawa suami, istri, anak, atau misalnya para pastor mengajar rekan-rekan, mengajar frater, atau para suster mengajar suster-susternya, atau frater juga mengajar saudara-saudaranya, untuk kemudian selalu datang dan dekat pada Tuhan dengan berbagai macam cara. Pada hari ini, Kristen Keluarga Kudus di beberapa gereja tertentu, orang menghimbau supaya keluarga ini mengajak anggota-anggotanya untuk pergi ke gereja. Tak apa-apa itu anak, walaupun duduknya tidak bersama, ya. Misalnya biasanya ibunya duduk di depan, bapak bapak yang di belakang, anak-anak di balkon biasanya. Tapi diajak untuk mari datang bersama ke gereja. Bahkan lebih baik duduk bersama dalam satu deretan, biasanya begitu. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa kita sekalian berusaha untuk mengajak dan membawa orang-orang terdekat kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Karena gereja tadi
gereja rumah tangga. Selanjutnya yang bisa kita renungkan dari perayaan ini ialah namanya keluarga kudus. Bukan berarti sudah menikah orang berlangsung kudus, tidak. Keluarga kudus tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari tantangan dalam mewujudkan kehidupan berkeluarga. Kita ingat kembali tujuan hidup berkeluarga secara Katolik yang biasa saya tanyakan pada orang yang mau menikah. Walaupun sudah diajarkan, sudah diberikan katolik, terkadang sampai di sini lupa lagi. Padahal belum lama, apalagi kalau yang sudah menikah puluhan tahun. Saya kira mungkin terkadang lupa akan hal ini. Tujuan kehidupan berkeluarga secara Katolik yang pertama itu membangun kesejahteraan lahir dan batin suami istri. Yang pertama, kesejahteraan lahir dan batin suami dan istri dulu. Bukan anak-anak, bukan orang tua. Lalu yang kedua, terbuka terhadap kelahiran anak. Yang ketiga, kalau sudah terbuka terhadap kelahiran anak, pendidikan anak. Jadi hal ini yang menjadi tujuan utama dari kehidupan berkeluarga secara gereja Katolik. Nah, dalam mewujudkannya tentu akan ada banyak persoalan tantangan yang kemudian bisa saja membuat keluarga Katolik ini tidak menjadi Katolik lagi, tidak kudus lagi. Ya, salah satu persoalan misalnya yang dialami oleh Hana dan Elkana, tidak punya anak, bahkan sampai hari tuanya dipisahkan demikian. Kalau orang kemudian tidak ingat tujuan perkawinan Katolik, orang bisa berpisah kemudian di sini karena tidak punya anak kok. Karena kalau dilihat dari tujuan perkawinan, yang paling utama kesejahteraan lahir dan batin suami istri. Anak yang kedua, walaupun tidak punya anak, tapi bagaimana dia mewujudkan supaya pasangannya itu menjadi sejahtera. Ini ada persoalan juga dalam kehidupan berkeluarga. Belum lagi apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Maria mengandung saja sudah menjadi sebuah persoalan. Belum lagi kemarin pesta anak-anak suci ketika anak-anak Yesus mau dibunuh, mereka harus mengungsi ke Mesir. Nah, belum lagi masalah yang dialami hari ini, Yesus tertinggal di bait Allah, mereka berusaha mencari. Nah, persoalan masalah dan tantangan ini kemudian terkadang membuat keluarga bisa menjadi tidak lurus. Karena keluarga bertengkar, saling marah, KDRT, bahkan mungkin pisah, tak pisah rumah, tak pisah ranjang dan lain sebagainya. Nah, belajar dari keluarga kudus di Nazaret. Keluarga kudus bukan berarti keluarga yang lepas dari segala macam persoalan dan tantangan, tidak. Tapi keluarga kudus adalah keluarga yang berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan, masalah dan tantangan yang ada, dengan terus saling mendukung satu sama lain, dengan tidak menyalahkan satu sama lain. Dan kemudian mengatakan, itu anak kamu, nah kamu tolong didik, bukan anak saya. Tolong kamu beritahu anakmu, katanya, dan anakmu keras kepala. Tidak demikian. Atau anak mengatakan, anakku, orang tua kamu, bukan orang tua saya. Tidak. Kita lihat dalam baca pertama pun Hana dan Elkana tidak saling menyalahkan. Begitu juga Maria dan Yosef, tidak saling menyalahkan satu sama lain. Itu anak kamu, itu anak-anak, bukan anak saya. Tidak. Semuanya milik kita bersama. Bagaimana kita berusaha membangun satu sama lain, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan. Dan hal terakhir yang saya kira bisa kita renungkan adalah bagaimana keluarga yang menjadi kudus. Keluarga berusaha untuk menjalin dan membangun komunikasi yang baik. Tidak kemudian hanya melihat dari sudut pandang saya saja. Bagi saya ini baik begini, saya mengira ini baik, tanpa melihat juga dari sudut pandang yang lain. Nah, kita lihat tadi orang tua Yesus mengira, bisa jadi Yosef mengira, oh Yesus seperti dengan Maria atau dengan keluarga lain. Atau Maria mengira sebaliknya, oh Yesus bersama Yosef atau dengan keluarga lain. Pada tadi katakan mereka berdua kedua orang tua yang mengira Yesus ada bersama keluarga. Bisa juga Yesus mengira tadi, oh
saya harusnya berada di rumah bapak saya. Kalian tidak perlu cemas dan takut. Dan terkadang komunikasi yang kurang baik tadi saling mengira. Saya kira ini baik, ini saya lakukan. Mungkin dia suka. Saya kira suaminya suka makanan yang asin misalnya. Padahal suami saya tidak suka, suami saya darah tinggi. Kalau suami mengatakan, saya kira istri saya mungkin suka jalan-jalan atau belanja atau shopping. Dan istri saya suka diam di rumah. Bisa begitu. Ini terkadang saling mengira. Saya mengira A, mengira B, menurut penilaian saya. Padahal yang terjadi belum tentu sebaliknya. Bagaimana kemudian dalam keluarga kita berusaha untuk membangun komunikasi yang baik. Bukan hanya dalam kehidupan berkeluarga seperti bapak dan ibu, kami juga. Karena kadang-kadang orang juga menyebut keluarga pastoral, keluarga imam, diosesan, atau keluarga imam religius, atau keluarga para suster, keluarga KFS, atau keluarga besar umat Yahwa. Sehingga dalam kehidupan sehari kita selalu berusaha untuk membentuk yang namanya keluarga tadi. Jika kita berusaha membentuk keluarga, mencari dukungan atau membentuk sebuah kesatuan, karena keluarga itu penting. Nah, bagaimana kemudian kesatuan bisa dibentuk kalau komunikasi tidak dilaksanakan, kalau komunikasi tidak diperbaiki, tidak saling mengandai-andai, tidak benar melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang ada pada saya, karena belum tentu demikian. Maka perlu adanya komunikasi yang baik, supaya apa yang saya lihat atau yang saya pandang benar kemudian dilihat juga oleh orang lain sebagai sebuah hal yang baik dan benar. Kalau kemudian orang lain mengatakan tidak, pasti ada kompromi di situ, pasti ada komunikasi, supaya tidak terjadi seperti yang dialami pada hari ini. Mereka mengira Yesus berada bersama dengan sanak keluarganya, padahal tidak begitu. Dan saya yakin keluarga kita masing-masing kita sudah berusaha untuk melakukan hal ini. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari melaksanakannya tanpa kena lelah, tanpa kena letih. Karena yang namanya mewujudkan tujuan di perkawinan tadi yang ada 3 tadi, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi seumur hidup. Semoga kita semua menyadari hal ini dan berusaha melaksanakannya dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa menolong dan juga memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mengaku iman dan kepercayaan kita kepada Allah yang tunggal dan gereja. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan, dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan dan perutusan dengan kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
bagi para bapak ibu. Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu, agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dan pimpinlah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab, terbuka, dan penuh kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari dalam bantuan dan juga menyerahkan keluarga-keluarga Katolik yang berada di wilayah paroki kita dan juga keluarga kita masing-masing. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat, kasih dan berkatnya sehingga keluarga-keluarga ini dan juga anggota-anggotanya senantiasa mampu saling mendukung satu sama lain dalam kehidupan berkeluarga masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita bersiap untuk menyampaikan intensi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.